Teman-temanku, Shalom. Berjumpa lagi dalam YouTube channel Tanya Aja Pasti Ku Jawab. Berikut ini kita akan menyaksikan diskusi agama antara apologet Kristen Agatha bersama dengan Muslim, yaitu tentang Tuhan yang Esa. Apakah Tuhan yang Esa yang disembah oleh orang Kristen sama dengan Tuhan yang disembah oleh orang Islam? Saksikan video ini dari awal sampai habis dan semoga memberikan pencerahan ya. Shalom, Kak Seng-Seng, selamat siang. Halo, selamat siang. Ya, shalom, silakan. Sekejap ya, sebentar. Selamat siang juga. Ya, saya salam perkenalan. Oke. Hari ini satu tentang, saya bingung. Kita dalam agama Kristen tapi bahasa dia Arab. Saya ini sebenarnya Muslim, tapi saya keluar dari Muslim, saya masuk Kristen. Dan saya terkejut apabila kamu berdoa. Saya cakap, saya ini tidak keliru ke? Dia bahasa Arab. Okay. You don't have to be confused, my sister, because the Christianity use all language all over the world. Jadi tidak ada masalah, tak ada kisah ke orang itu berdoa dalam bahasa Aram, bahasa Yunani, bahasa Ibrani, bahasa Inggris ke, bahasa Malay ke, bahasa Mandarin ke, because our Lord, karena Tuhan kita tidak pernah terbatas pada satu bahasa. Dan remember, bahasa tidak menyelamatkan, bukan bahasa yang menyelamatkan kita. Jadi bahkan ketika kita berdoa dalam bahasa yang hanya bisa kita mengerti, Tuhan pun paham dengan apa yang kita inginkan. Begitu. Dan ingat bahwa kalau dalam sejarah on our church history, bahwa kekristenan di Arab pun sudah ada lebih dulu. Dan sampai dengan detik ini masih banyak orang Kristen yang menggunakan bahasa Arab dalam praktik liturginya. I'm a Catholic, ya, saya juga dari Muslim, dan saya sekarang I am now as Christian, ya, as a Christian, and I'm absolutely a Catholic. Jadi dalam gereja Katolik ada yang disebut dengan ritus, ya. The rite on the Catholic Church is not only the West Rite, nggak hanya ritus Barat, tetapi juga ada ritus Timur. Dan di East Rite atau Eastern Rite ini, di dalam ritus Timur ini, mereka juga menggunakan bahasa Arab, ya, dalam praktik peribadatannya. Oleh sebab itu bahasa Arab sekali lagi bukanlah milik agama tertentu. Bahasa tidak pernah menjadi milik agama tertentu. Tak kisah ke kamu mau Buddhis ke, mau Kristen ke, mau Islam ke. Kalau kamu nak guna bahasa Arab, kalau kamu bisa, please go ahead. Nggak ada yang melarang itu. Tidak ada aturan tertulis, tidak ada hak paten. Karena bahasa tidak bisa di hak paten. Hak kekayaan intelektual itu bukan bahasa. Tidak ada bahasa yang bisa dihak milik. Oke, begitu Kak Shen. Oke, terima kasih. Itu penjelasan yang satu saya dapat. Jadi ibaratnya di apa? Besok macam tadi saya pergi di gereja, orang tidak seberapa berpuas hati melihat cara pemakaian saya. Saya masih cara pemakaian Islam. Saya ini sekarang kalau di tempat keluarga saya yang Muslim, orang akan mencakapkan saya munafik. Kenapa masih berpakaian seperti cara begitu? Apabila saya di tempat bergaul dengan orang Kristen, orang merasa kok tidak boleh pakai begini, kok tidak boleh begini. Apa pakaian jadi satu permasalahan kah? Oke. Macam ni ya Kak, kita tidak bisa mengkontrol bagaimana orang mempunyai pikiran. Kita memang harus mengakui di luar sana masih banyak saudara-saudari kita, our brother and sister in Christ, mereka masih punya pemikiran yang agak dalam tanda kutip tertutup, ya. Karena mungkin bagi mereka pribadi bahwa ketika Anda menggunakan aksesoris tertentu itu milik agama tertentu. Dan itu tidak pernah terlepas dari pengaruh atau influence dari kaum-kaum tersebut yang menyatakan, mengklaim bahwa ini milik saya, ini pakaian saya, this is our fashion, this is our attributes, you don't have any right to wear it. Kamu tidak punya hak untuk memakai ini karena ini punya kami. Dan itu yang mempengaruhi sebagian besar teman-teman
dan saudara-saudari kita dalam Kristen. Jadi kita tidak juga bisa berhak menghakimi mereka. Yang kita bisa lakukan adalah perlahan-lahan mengedukasi. Sekarang teman-teman kita harus tahu bahwa pakaian, atribut apapun yang digunakan oleh seseorang itu murni hanyalah sebatas pakaian atau fashion. Jadi begini, mohon maaf ya, kita harus terus terang bahwa ketika menggunakan hijab, kalau bagi teman-teman yang perempuan, as a woman you wear veil, scarf, hijab, atau apapun istilahnya itu bukan bagian dari agama. Karena jauh sebelum saudara-saudara muslim ada, penggunaan penutup kepala itu sudah lama digunakan oleh orang-orang yang bahkan tidak pernah mengenal agama. Itu menjadi bagian budaya mereka. It's a part of their culture. Makanya contoh seperti negara-negara yang pernah jatuh ke tangan komunis, saya kasih contoh ya, Uni Soviet. Uni Soviet itu para wanitanya menggunakan penutup kepala yang disebut dengan babushka, dan itu masih dipertahankan dengan sekarang. Jadi itu tidak pernah ada hubungannya dengan praktik religi, praktik keagamaan. Kalau saudara-saudari Islam, teman-teman kita memakai untuk kegiatan beribadah ya silahkan. Tetapi juga jangan melarang ketika ada orang yang memakai pakaian yang hampir mirip dengan mereka, kemudian mereka klaim nggak ada. Karena begini ya Kak Shane atau teman-teman, ketika kita membeli pakaian, saya contoh membeli ini nih ya, ini namanya kifayeh atau imamah. Saya tidak pernah ditanya, what's your religion? Apa agamamu? Ya kan? Nggak pernah kalau Anda beli mukena ke, beli hijab ke, beli pakaian gamis ke, beli pakaian panjang-panjang tertutup ke, tidak pernah ditanya agamamu apa, saya lihat KTP kamu, where's your ID card, I wanna see it. Baru kalau misalkan kamu memang Islam kamu boleh beli, enggak kayak gitu kan. Jadi pun kalau mau dipermasalahkan, salahkan yang menjual belikan kepada kita. Ngapain dijual kepada orang-orang Kristen? Kalau memang ada saudara-saudari kita yang mempermasalahkan dari sana. Karena kita pun membeli dari uang kita. Ya enggak? Kita tidak mencuri atau bahkan kita dikasih misalkan. Nah, jadi sekali lagi kalau untuk contoh kasus saudara-saudari dalam Kristen ada yang masih mempermasalahkan, itu tadi karena ada pengaruh klaim dari orang-orang yang mengatasnamakan mereka oknum-oknum Islam. Mereka mengklaim bahwa ini pakaian mereka, sehingga orang Kristen berpikir kebanyakan karena mereka mungkin kurang edukasi, mereka kurang membaca, mereka kurang mempelajari, jadi oh ya udah gitu. Jadi mereka menerima aja. Jadi ya saran saya nggak apa-apa kalau Akak nih mau pakai itu silakan. Kalau misalkan pun dipermasalahkan nantinya, Akak kasih penjelasan baik-baik. Kalau mereka masih belum bisa menerima ya sudah, ikhlaskan saja, relakan dalam hati, bawa dalam doa. Semoga Tuhan memberikan mereka karunia Roh Kudus dan hikmat kebijaksanaan supaya mereka bisa memahami bahwa pakaian bukanlah identitas agama tertentu. Begitu. Ini saya boleh rasa macam lega apabila sudah dijelaskan. Lepas tu ahli keluarga saya memang mengkecam habis-habis, membuang saya, lalu mengugut saya. Maksudnya di sini yang saya bilang mengugut saya hingga kan hilang separuh harapan dari keluarga saya. Maksudnya dia akan ugut saya satu. Kalaulah kerajaan Malaysia tahu kau ni satu-satu di sini yang keluar dari agama, kau akan ditangkap dan dibegini-begini. Tapi saya tidak rasa gentar dan saya tidak rasa takut. Yang saya takut itu adalah Tuhan, bukan siapa-siapa. Betul. Berpangkat apa pun kali yang mau datang menangkap saya, tangkap. Tapi saya akan bertanya, apa salah saya? Bukan saya satu orang saja di dalam dunia ini yang masuk Kristen, karena saya dan perasaan saya dan penjelasan cukup memuaskan hati saya. Dan saya boleh berhujah di depan keluarga saya dan keluarga baru saya yang pakaian bukanlah satu jadi ukuran. Yes. Oke, sister. Remember, ingat bahwa Tuhan Yesus pernah berkata ya, Jesus Christ once told us in the Bible, ya, John chapter 16 verse 33. He said that I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Jadi maksudnya Tuhan Yesus bilang, aku telah berkata-kata kepadamu bahwa di dalam aku kamu mendapatkan kedamaian. Tetapi di dalam dunia ini kamu akan mendapatkan permasalahan, pergumulan atau kesulitan. Janganlah risau, janganlah pernah berbeban hati, karena aku telah mengalahkan dunia. Jadi yang dimaksud oleh Tuhan kita Yesus Kristus bahwa sebagai pengikut Kristus dan kita percaya kepada Tuhan Yesus, jangan pernah risau bahwa karena
Tuhan Yesus telah mengalahkan segala apapun yang telah dikuasai oleh iblis termasuk dunia ini, maka kita pun dibenci oleh dia yang menguasai dunia ini, yaitu maut. Jadi sekalipun kakak dibenci oleh karena nama Yesus, ingat, berarti yang membenci kakak adalah mereka yang bersekutu dengan si jahat. Jadi kakak bawa dalam doa, daraskan doa Bapa kami, jangan pernah sedikit pun mundur ya, karena Alkitab pun mengatakan jika Tuhan berada di pihakku, siapakah lawanku ya. Semangat, Tuhan Yesus selalu memberkati. Kita pun yang di Indonesia mendoakan saudara-saudara kita yang di Malaysia kah, yang di Brunei kah, saudara-saudara serumpun, bahwa kita sekalipun mengalami yang namanya istilahnya penindasan ya, dihakimi dan seterusnya, kita harus bertahan sampai berkesudahan ya. Ingat itu Kak. Tetap semangat ya Kak Sen ya. Tuhan Yesus memberkati. Oke, selamat, terima kasih. Selamat siang, shalom Kak. Iya, terus semangat ya, karena memang kita nggak tahu bagaimana peraturan kebijakan setiap negara. Nah memang dengar-dengar katanya, saya nggak mau ikut campur ya, dengar-dengar katanya memang di sebelah sana saudara serumpun kita memang seperti itu peraturannya, kebijakannya. Tapi ya kita nggak bisa intervensi karena kita juga bukan siapa-siapa, dan ya kita cukup doakan aja, dan kita jadikan itu sebagai alasan bahwa sampai kapanpun jangan pernah mempunyai semangat iman yang kendor, apalagi sampai jatuh kepada pemahaman relativisme. Makanya teman-teman yang sekarang di Indonesia, tunjukkan that you are a grateful person. Sekalipun di Indonesia belum sebebas untuk memuliakan nama Tuhan, tapi ingat di bawah kita ada yang lebih parah gitu. Jadi jangan sampai pernah malas-malasan ke gereja, apalagi jangan sampai pernah ya namanya membiarkan relativisme, pemahaman itu merusak keyakinan kita tentang Kristus, apalagi sampai menjual Kristus demi sesuatu yang fana. Ingat, saudara-saudara kita di luar sana mati-matian mereka mempertahankan iman akan Kristus. Ya, saya nggak perlu sebut negara-negara mana, tapi teman-teman juga bisa baca di berita, di media ya, tahu. Gitu. Are Catholics better than Protestant? If you believe that the authority that Jesus has given to the Saint Peter, then you absolutely know the answer. Oke, sorry ya, mata saya agak capek kalau ngeliat layar akhir-akhir ini tuh agak kuning teman-teman. Bentar ya, saya istirahat sebentar. Saya mau... Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan diskusi agama yang sangat baik di mana Murtadin asal Malaysia mempertanyakan tentang bahasa maupun busana yang digunakan sebagai seorang Kristen. Teman-temanku, di dalam berdoa ataupun di dalam beribadah, teman-teman mau menggunakan bahasa apa saja kepada Tuhan, itu tidak ada masalah. Karena sesungguhnya semua bahasa yang ada di muka bumi ini adalah ciptaan Tuhan sendiri. Dan dengan berbahasa apapun teman-teman menyembah Tuhan dan juga berdoa berseru kepada Tuhan, Tuhan mengerti semua bahasa. Dia menguasai dan dia bisa mendengar serta menjawab doa-doa teman-teman dengan bahasa apapun yang ada di dunia ini. Seperti itu juga dengan busana. Teman-teman sudah menjadi seorang Kristen pengikut Tuhan Yesus dan teman-teman masih menggunakan kerudung ataupun tudung ataupun jilbab, tidak ada masalah. Sebab mengapa? Karena kerudung ataupun jilbab itu bukan hanya menjadi satu pakaian agama dari agama tertentu saja, tetapi baik saudara-saudara kita yang beragama Kristen, yang ada di Palestina, yang ada juga di Israel, mereka juga dengan budaya yang terbiasa menggunakan kerudung ataupun tudung. Jadi teman-teman itu tidak menjadi masalah, dan yang penting dengan busana tersebut teman-teman bisa nyaman, dengan busana tersebut juga teman-teman bisa menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi jangan sampai salah di dalam memahami tentang bagaimana bahasa yang baik digunakan untuk menyembah Tuhan, demikian juga tentang pakaian. Tuhan Yesus memberkati.